Gali potensi, raih prestasi. Satu hati, satu frekuensi. Halo Sobat Spagesta, kembali lagi di Spagesta Podcast bersama saya Iwan Setiawan. Saya Nabila. Di acara kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu yang sangat-sangat istimewa. Mau tahu dia siapa dan keseruannya gimana? Tonton sampai akhir ya Sahabat Podcast. Halo Kak. Halo. Halo Kak. Hai. Boleh perkenalan diri dulu? Oke, hai. Aku namanya Arum. I'm here as the founder dari Hand to Hand Academy Indonesia. Berkunjung di SMA 1 PGRI Taman di Pemalang. Hi guys. Hai. Sebelumnya nih Kak, aku mau tanya dulu. Hand to hand itu kegiatan apa sih dan apa aja yang ada di dalam hand to hand itu? Sebenarnya kalau Hand to Hand itu didirikan di tahun 2019. Kita tuh a non-profit organization yang benar-benar memfokus kepada pendidikan anak di Indonesia. Kalau misalkan dulu kita itu programnya lebih untuk membantu beasiswa anak-anak itu, sekarang kita lebih centered around technology integration di dalam learning system siswa-siswi Indonesia. Jadi kita lebih banyak sumbangan technology devices seperti laptop atau instalasi komputer dan semacamnya, karena kita juga melihat generasi sekarang tuh sangat penting ya untuk kita paham dan mendalami literasi teknologi gitu. Jadi ya itu yang kita sekarang lagi fokus, dan semuanya itu mencakup dan melingkar di dalam skop pendidikan di Indonesia gitu. Kenapa sih Kak Hand to Hand bisa memilih Spagesta sebagai sekolah yang menerima dari pemberian dari Hand to Hand itu? Sebenarnya pertanyaan yang menarik banget. Sebelumnya Hand to Hand itu nggak pernah keluar kota Jakarta sebenarnya. Jadi ini pertama kali banget yang kita keluar. Dan lumayan menarik banget karena papa sendiri kerja di sini, dan dia juga sempat sharing juga sebelumnya kalau misalkan banyak banget anak-anak yang berprestasi di sini tapi mungkin belum dapat kesempatan atau opportunity yang merata gitu kan. Jadi itu yang benar-benar nge-spark interest aku. Mungkin sekarang di DKI Jakarta tuh ya sudah lumayan merata gitu. Justru technology integration sendiri itu nggak terlalu diprioritaskan gitu sama pemerintah when it comes to distribution gitu. Jadi itulah kenapa kita memutuskan untuk kayaknya kali ini kita harus keluar kota deh gitu. Kayaknya kita harus keluar DKI Jakarta karena emang misi kita itu untuk distribution yang equal gitu kan. Jadi itu yang benar-benar stemmed dari keputusan dari tim kita, dan mungkin keputusan pribadi juga dari Pak Heni, kepala sekolah di SMA 1 PGRI ini tuh sempat benar-benar menampilkan begitu banyak prestasi dan begitu banyak pencapaian dari siswa-siswi di sini. Jadi aku benar-benar kagum banget, benar-benar impressed banget. Dari situ aku memutuskan yaudah daripada kita membagi beberapa laptop di beberapa sekolah, akhirnya kita memutuskan untuk yaudah all in aja gitu ke sini. Gitu sih. Wah, keren banget ya. Spagesta ini merupakan sekolah pertama yang didatengin oleh Hand to Hand untuk menerima laptop. Keren banget. Nah, Kak, apa sih kira-kira benefit atau manfaat yang diterima organisasi dari kegiatan dari Hand to Hand? Sebenarnya ya dari awal bikin organisasi itu benar-benar sukarela aja sih sebenarnya, karena memang donasi-donasi sama kontribusi yang kita ingin impact gitu ya, ingin distribute impact juga, ingin mendampak sekeliling kita juga gitu. Jadi emang dari awal tuh kalau misalkan keuntungan ya, menurut aku sih jauh lebih penting untuk kita fokus untuk kemanfaatan dari pribadi aja sih, karena banyak banget orang-orang yang mikir tentang benefit materialistiknya tuh apa aja gitu kan. But salah satu hal yang aku mikir itu secapek kita apa kerja atau secapek kita apa, at the end of the day kalau misalkan aku ketemu anak-anak seperti kalian gitu kan and donate, kayak rasanya ya secapek apapun ngapain juga pun akhirnya hilang gitu rasanya, karena ngerasa like iya kalau misalkan emang potensi kita dan kerjaan kita
proyek kita dikit-dikit yang kecil-kecil juga bisa membantu anak-anak dan bisa dapat mendampak gitu. Aku bener-bener buat diri aku sendiri sih, benefitnya tuh bener-bener ngebantu aku untuk mencari ketenangan dan juga purpose gitu sih at the end of the day. Dan juga aku benar-benar percaya banget bahwa kalau misalkan kita jadi a good example, itu bisa jadi inspirasi buat begitu banyak anak-anak yang muda gitu. Jadi ya setiap kali aku ke sekolah dan make all these visits itu, aku setiap kali tuh selalu punya misi satu, itu untuk menginspirasi anak-anak untuk do the same thing gitu, in a way that mungkin apa yang aku lakukan ini sekarang itu nggak sehebat atau nggak sebesar yang orang lain mungkin bisa kontribusi, tapi at the end of the day mungkin ini bisa menjadi impact yang dan dampak that has a domino effect gitu. Jadi itu sih mainly. Oke. Itu dengerin teman-teman bahwa gimana ya? Manfaatnya tuh sebenarnya nggak hanya satu manfaat tapi dari satu manfaat itu mungkin bisa mengalir gitu. Oke. Apa sih Kak harapan dari tim Hand to Head ke sekolah, melihat sekolah sebagai Gesta ini? Apa harapan dari Hand to Head untuk sekolah yang menerima hadiah dari I love that question. Oke. Sebenarnya harapan kita itu yang seperti tadi yang aku udah sebut juga ya. Sekarang tuh literasi teknologi itu penting banget di era sekarang buat kita Gen Z dan millennials dan nanti Gen Alpha juga yang mendatang. Karena sekarang itu we live in a generation di mana karena globalisasi itu udah terlalu saturated di dunia kita. Kalau misalkan kita nggak ngerti teknologi, ya kan, kalau misalkan kita nggak ngerti AI, kita nggak ngerti tentang device literacy, itu kita akan bakal ketinggalan zaman gitu. So dan itu salah satu isu yang aku ngeliat di Indonesia nih, jadi salah satu permasalahan yang sangat signifikan gitu. Karena yes, banyak gitu anak-anak atau anak muda yang mau kerja gitu ataupun di kuliah gitu ya, mereka ngerti kok gitu cara pakai laptop, cara pakai apa dan segala macam, tapi mungkin it's not equally distributed gitu. Jadi ya harapan kita itu cuma itu sih. Kenapa kita selalu membantu itu, we focus on something that is very sustainable. Jadi sustainability itu salah satu nilai di Hand to Hand yang menurut kita tuh paling penting. Gimana caranya kontribusi kita satu ini bisa mendampak hidup mereka bertahun-tahunnya. Jadi semoga siswa-siswi yang mendapat laptop atau kontribusi bantuan atau sumbangan laptop dari kita ini bisa dan dapat belajar dan lebih semangat belajarnya, dan juga ya dapat membantu gitu dalam pendidikan mereka dan learning system mereka dan learning progress mereka sampai mereka mungkin kuliah atau lulus kuliah gitu sih. Oke, dengerin itu teman-teman yang udah mendapatkan hadiah, gunain laptop semaksimal mungkin, jangan malah buat game. Kalau bisa buat semester buat kayak pendidikan, buat ke jenjang berikutnya gitu. Nah Kak, tadi udah sempat lihat juga ya penampilan dari beberapa siswa-siswi di Spegesta, terus udah lihat juga gimana Spegesta. Nah kira-kira kesan Kakak setelah melihat itu gimana? Sebenarnya it matched up to my expectation sih, sesuai ekspektasi, karena aku benar-benar datang ke sini dengan a very big anticipation juga, karena sebelum aku datang ke sini juga aku udah sempat kontak-kontakan sama Pak Henny, kepala sekolah di sini, dan dia sangat begitu antusiastik dan kelihatan banget passionate tentang peraihan dan prestasi anak-anaknya. And beliau tuh benar-benar speak very highly of student di sini. Jadi aku benar-benar ngerasa juga pas aku ngelihat prestasi kalian dan penampilan kalian semua tuh kayak, oh ya, no wonder kayak Pak Henny tuh benar-benar impressed banget dan se-passionate itu tentang pencapaian kalian itu, because ya aku merasa aku benar-benar beruntung banget untuk bisa jadi salah satu orang yang dapat melihat itu in real life gitu sih. Jadi kesannya benar-benar matched up to my expectation in a very impressive way. Bisa nggak sih Kak berikan motivasi buat teman-teman Spegesta ataupun buat teman-teman yang lain biar kayak kedepannya dia punya semangat yang tinggi gitu tentang pendidikan? Tentang pendidikan ya. Okay. The question is very broad ya, it's very vague. Tapi mungkin something that yang aku mau deliver juga di sini sekalian buat teman-teman is, pendidikan itu bukan tentang kalian lulus ujian. Pendidikan itu bukan tentang kalian meraih sesuatu
medali atau sertifikat. Pendidikan juga bukan tentang kalian mencapai suatu okupasi, tapi pendidikan itu adalah an everlasting sistem dan proses, ya kan? Our learning progress dan pendidikan dan all of our knowledge itu nggak keakumulasi di satu saat habis itu udah selesai. Jadi aku pengen ini sih tekenin lagi kalau misalkan pendidikan itu is mainly tuh tentang apa yang kalian bisa melakukan dan dampak apa yang kalian bisa kontribusi dengan pendidikan yang kalian udah acquire itu. Karena kan kita untuk mendapat pendidikan itu perlu bantuan orang lain dan dari sumber daya lingkungan kita semuanya gitu. So dan kalau misalkan kita udah acquire pendidikan itu, menurut aku a natural instinct ya. The only natural instinct buat kita yang kita bisa punya itu adalah untuk mengkontribusi balik dan bikin itu suatu purpose kita gitu. Jadi pendidikan itu sekali lagi bukan tentang kalian lulus ujian, bukan tentang kalian meraih sertifikat atau medali, bukan tentang kalian meraih suatu okupasi, tapi tentang an everlasting knowledge dan everlasting learning progress, gimana caranya kalian tuh bisa membuat kontribusi kalian dalam mendampak lingkungan kalian sih gitu. Kak, di sini kan kita di podcast nih. Podcast ini merupakan salah satu life skill atau keterampilan hidup yang ada di SMA PGRI 1 Taman. Nah, kira-kira kalau pendapat kakak tentang kegiatan yang ada di Spegestar atau salah satu yang di podcast itu gimana sih, Kak? Pendapat aku tentang Spegesta ini, menurut aku lumayan kreatif sih, karena aku nggak terlalu banyak tahu sekolah yang inisiatif untuk bikin podcast, dan I'm a very firm believer ya, kayak dari dulu tuh aku bener-bener nge-value banget life skill yang namanya public speaking. Public speaking itu menurut aku tuh penting banget, karena ya at the end of the day, mau skill apapun yang kita punya, skill apapun yang kita nganut itu, kalau misalkan itu nggak keterjemah dari cara kita berbicara atau cara kita berkomunikasi, sayang jadinya gitu. Justru ya, I've seen a lot of cases, mungkin aku belum bersepengalaman apa gitu, aku cuma mahasiswa, aku masih pelajar gitu kan jatuhnya, tapi di semua pengalaman dan semua orang yang aku pernah ketemu tuh, most of the time orang yang paling sukses itu bukan orang yang paling skillful, tapi orang yang most of the time ya, pemimpin itu orang yang jago public speaking. Jadi menurut aku tuh ini berkesan banget bahwa kalian udah punya program atau sistem podcast kayak gini, karena bisa bantu dan dapat mengembang salah satu life skill, yaitu public speaking, yang sangat signifikan gitu, apalagi di umur-umur kalian gini gitu sih. Ini sumbangan buat kalian biar lebih semangat lagi belajarnya, semoga bermanfaat, semoga kalian dengan ini bisa mendampak lingkungan dan orang-orang sekitar kalian juga. Nah, Sobat Spegesta, sebelum kita masuk ke closing, aku mau ingetin lagi untuk adik-adik kelas 9 yang sekarang lagi di kelas 9 terus bingung nih mau cari sekolah swasta yang terbaik di sekitar Pemalang. Kalian bisa langsung ikutin aja pendaftarannya ke SMA PGRI 1 Taman, satu-satunya sekolah berkualitas unggul, swasta unggul yang ada di Pemalang. Oke, sekian dulu dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya sahabat podcast. See you See you guys. next time.